Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku besar. Yang bagaimanakah buku besar tersebut? Apakah bukunya yang besar? Atau kolomnya yang besar dan banyak? Ataukah jumlah bukunya yang besar, banyak dan besar-besar? Ataukah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai sahabat mau belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan 4.2, mempraktekkan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Buku besar adalah kesatuan akun yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Akun adalah formulir untuk mencatat setiap perubahan jenis harta, utang, dan modal akibat transaksi keuangan perusahaan. Akun ini berbentuk formulir kartu dalam bentuk lembaran-lembaran. Yang pertama, bentuk T. Dalam setiap akun buku besar itu selalu dengan kop adalah nama akun dan nomor. Sementara dalam bentuk T itu hanya terbagi dalam dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya adalah bentuk dua kolom. Bentuk dua kolom sama juga dengan kolom T, selalu didahului dengan kop, nomor, dan nama. Dan sementara untuk tabelnya adalah kolom tabel tanggal, tabel keterangan, tabel referensi, tabel debit, ya. Dan sebelah kanannya ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, dan kolom kredit. Sementara ada bentuk tiga kolom. Tiga kolom, ya, selamanya juga atasnya kita tuliskan nomor akun dan nama akun dan nomor akun dengan kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldonya diakhiri dengan kolom saldo. Sementara untuk 4 kolom itu kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo terdiri dari kolom debit dan kredit. Setelah tiap transaksi di jurnal, kemudian catatan jurnal tersebut dipindahkan ke akun buku besar. Kegiatan ini disebut pemindah bukuan atau istilah akuntansinya adalah posting. Bagaimana hubungan antara jurnal, akun, dan proses pemindah bukuan ke buku besar digambarkan sebagai berikut. Setelah kita menyaksikan tayangan tadi tentang proses pemindah bukuan, maka alangkah baiknya sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana pemindah bukuan yang sebenarnya dari jurnal umum ke buku besar. Berikut adalah tayangannya. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat buku besar, ya, dengan cara memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Pada lembar kerja kita sudah terdapat jurnal umum bulan Desember 2021, dan pada sebelah kanan terdapat buku besar akun kas. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa
buku besar terdiri dari berbagai macam, berapa kolom, dan untuk kali ini kita akan belajar menggunakan 5 kolom, yaitu dari kolom tanggal, uraian, debit dan kredit, terus saldo kas terdiri dari debit dan kredit. Nah, buku besar akun kas ini itu dengan nomor akunnya adalah 101. Biasanya dalam suatu perusahaan itu memiliki saldo bulan November. Jadi bulan November itu kita taruhkan di sini sebagai saldo. Jadi langsung kolom debit misalnya 200. Nah, sekarang kita lihat transaksi yang terjadi pada bulan Desember yang menyangkut kas. Tanggal 1/12 lagi itu terdapat modal awal, setoran modal. Keterangannya setoran modal itu di debit 150 juta. Maka saldo kas sekarang adalah 350 juta. Karena di saldo awal dia memiliki saldo 200.000 sebelumnya, maka pada tanggal 1 Desember ketambahan lagi saldonya 150 juta. Maka debit dan debit kita jumlahkan ya. Karena ini debit dan debit, maka kita jumlahkan, hasilnya kita taruh di sini 350 juta. Yang berhubungan dengan kas lagi tanggal 2 Desember itu pembayaran sewa. Ya, pembayaran sewa itu kasnya 3 juta. Ya, kita taruhkan di kredit sesuai letaknya di kredit, maka kita taruhnya di kredit. Karena ini debit, saldonya debit sementara ada kredit, maka kita kurangkan ya. Jadi tinggal 347 juta. Jadi ini 350 juta ini karena dia lebih besar dari 3 juta, maka selisihnya tetap tuliskan pada kolom debit. Tanggal 5 Desember 5/12 yang berhubungan dengan kas itu pembayaran iklan. Bayaran iklan itu sebesar Rp600.000 ya, Rp600.000. Jadi di sini tinggal Rp346.400.000. Mana lagi yang berhubungan dengan kas? Tanggal 16 Desember 16/12. Ya, ini kita kecilkan dulu hurufnya. 16/12 itu bertambah lagi pendapatan ya. Pendapatan bertambah lagi menjadi 5 juta. Maka saldonya sekarang menjadi 351.400. Jadi debit dan debit dijumlahkan. Tanggal berapa lagi yang berhubungan dengan kas? Tanggal 17 Desember kita bayar hutang 12/12 kita membayar hutang ya. Pembayaran hutang itu kredit sebesar ya, ini lihat 8 juta. Jadi di sini tinggal 351 kurang 343.400. Ya, adik-adik tolong perhatikan. Jadi saldo debitnya masih lebih besar daripada kredit, maka selisihnya tetap kita taruhkan di kolom saldo debit. Kita lihat lagi tanggal berapa lagi yang ada hubungannya dengan utang. Ya, kita lihat 17 tanggal 19 lagi 19/12 ada pendapatan, kita taruhkan di sini berapa tanggal 19 pendapatannya 5 juta. Jadi saldonya kembali menjadi 351.400. Terus tambah 5 juta ya, maaf ini jadi 348 ya, maaf. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 22/12 kasnya bertambah, jadi pelunasan piutang itu kasnya bertambah lagi jadi 3 juta. Jadi kembali 351.400. Tanggal 25/12 pembayaran telepon, berarti dia di kredit tanggal 25 dia berada di kredit 400, maka saldonya tinggal 351. Terus tanggal berapa lagi yang berhubungan? Tanggal 27/12 Desember itu pembayaran gaji, kurang lagi 9 juta, berarti tinggal 342. Terus tanggal 30 Desember nih itu pengambilan pribadi atau prepay. Jadi kita karena ini keluar lagi kasnya, kita taruhkan lagi di kredit 5 juta, berarti di sini tinggal 342
37 ya. Dengan demikian, maka saldo akhir dari kas adalah 330. Jadi untuk penyusunan buku besar itu berdasarkan jurnal umum. Jadi kalau jurnal umumnya kita salah, maka untuk menulis atau menyusun juga buku besar akan menjadi keliru. Oleh sebab itu, kita perhatikan dulu, kita teliti dulu kebenaran dari jurnal, sehingga buku besar yang kita buat akan berhasil atau tidak mengalami kendala. Sekarang kalau dia akun hutang ya, hutang. Dia akunnya 201. Misalnya, oke, saldo utang di bulan November, utang itu selamanya bersaldo kredit, maka otomatis kalau dia ada saldo, ada di sebelah kredit. Misalnya, saldo utang pada bulan November itu 10 juta. Kita lihat yang ada utang di sini tanggal berapa aja. Jadi tanggal 3/12 itu pembelian perlengkapan. Ya. Itu sebesar utangnya berapa? 1.200.000. Maka di sini menjadi 11.200.000. Tambahkan kredit dengan kredit dijumlahkan. Ya. Terus tanggal berapa lagi yang ada kasnya, ada hutangnya? Tanggal 11/12. Ya, 11/12 ada pembelian perlengkapan. Yang di atas pembelian peralatan. Harus hati-hati ya adik-adik. Sini perlengkapan sebesar, ini perlengkapan, peralatannya 20 juta ya, 20 juta. Jadi sini menjadi 30 juta. Nah, di sini kalau perlengkapannya adalah 1.200.000 sehingga menjadi 31.200.000. Tanggal berapa lagi yang ada hutangnya adik-adik, kita lihat. Ya, tanggal 17 Desember. 17/12 pembayaran utang. Pembayaran utang. Kita lihat berapa? 8 juta rupiah. Ya. Jadi pembayaran utangnya berkurang menjadi 8 juta sehingga di sini tinggal 23 ya. 23.200. Nah, itu adalah saldo hutang. Jadi pada akhir bulan Desember saldo hutang kita sebesar 23.200.000. Nah, untuk selanjutnya adik-adik, semuanya adik-adik harus buatkan buku besar. Akun-akun yang ada di sini itu disesuaikan dengan nomor akunnya. Ya, kalau dimulai dengan harta lancar, setelah itu harta tetap, setelah itu harta tetap tak berwujud, setelah itu utang, setelah itu modal, setelah itu lagi pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Ya adik-adik, demikian untuk contoh pengisian buku besar. Demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah materi ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.